Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Pinus di acara podcast Perigi Cerdas, sebuah diskusi yang ringan, cerdas, dan mencerdaskan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pendidikan, terutamanya seperti yang digaungkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, yaitu Merdeka Belajar. Nah, pada malam hari ini saya kedatangan tamu, yaitu seorang guru. Kita langsung sapa saja orangnya, kita tanya banyak hal tentang pendidikan kepada beliau. Langsung saja kita sapa, ini dia, Bapak Wirantake. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Oke. Semuanya baik-baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih Pak Take karena sudah bersedia datang di podcast. Sama-sama. Dan kita akan ngobrol sedikit banyak tentang pendidikan karena kebetulan Anda ini seorang pendidik ya. Kebetulan. Oke, kebetulan seorang pendidik. Baik, Pak Take. Saya mau tahu dulu nih latar belakang pendidikan Pak Take ini. Oh iya, Bisa ceritain gitu? bisa. Jadi saya sebenarnya bukan orang Perigi asli ya. Bukan orang sini ya. Ya, saya aslinya orang Lombok Tengah, Hmm. lahir di Raya Timur sana, di Telok sana, sebuah kampung kecil. Hmm. Ya, tahun 83. Kemudian oleh tuntutan tugas, kemudian tahun 2010, tepatnya 16 Maret saya menginjakkan kaki pertama kali. Tahun berapa? Tahun 2010. 2010. 16 Maret tahun 2010 saya menginjakkan kaki pertama di Perigi ini. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih eksis di Perigi. Ya. Dari pindah-pindah gitu. Karena alasannya apa? Ketemu jodoh. Ketemu jodoh juga. Tuntutan profesi, tuntutan pekerjaan, ya. Kemudian dapat jodoh juga di sini dan akhirnya membaur menjadi warga di sini dan alhamdulillah masyarakat juga menerima saya dengan cukup tangan terbuka, alhamdulillah. Iya. Sampai hari ini bahkan tidak hanya bergelut dalam bidang pendidikan saja, tapi merambah ke kemasyarakatan juga banyak kita bergaul gitu. Dan sekarang Anda juga menjabat sebagai ketua remaja masjid di Desa Perigi. Iya, itu apa namanya sebuah tugas yang sangat maha berat sebenarnya ya. Dari tahun 2013 kalau tidak salah, saya diamanatkan oleh masyarakat di sini untuk menjadi ketua remaja masjid. Dan sudah berapa tahun itu ya? Sudah 9 tahun, hampir 9 tahun sudah bergelut. Alhamdulillah teman-teman juga di sini luar biasa sebenarnya, punya potensi yang sangat luar biasa kalau kita ingin kelolanya dengan baik. Oh ya, di tahun 2010 ketika Anda ditugaskan ke sini tuh ditugasin apa? Ada sudah negeri waktu itu? Iya. Jadi ketika pertama kali saya menerima SK di Gedung Wanita di Selong, saya baca SK itu, Anda ditempatkan di SDN 2 Perigi. Perigi ini di mana sih? Gitu kan? Saya berpikir Perigi itu di mana? Datang seorang teman saya dan menghampiri saya. Oh, Perigi. Ini dekat rumah ini. Ayo kita tukeran, katanya. Padahal kalau diukur dari rumah saya di Lombok Tengah itu jauh 66 km loh. Waduh. Jauhnya. Lombok Timur ya. Lombok Timur, Lombok Tengah, orang Lombok Tengah, kemudian diberikan SK ke sini. Sangat jauh ya ukuran kalau kita di sekitar Lombok ini ya, ditugaskan begitu jauh. Nah, tapi setelah sampai di sini saya berpikir, saya yakin bahwa ada rencana Tuhan di balik itu. Dan ternyata nyampe sini dapat jodoh. Dan inilah rencana Tuhan gitu kan. Sehingga pada hari ini kita bisa bertemu. Nah, itu merupakan rangkaian dari rencana Tuhan tadi. Saya yakin seperti itu. Ya. Oke, baik Pak Take. Oke. Nah, sekarang kan udah hampir udah dapat 20 tahun nggak sih di Perigi? Sudah 1 dekade. Iya, 1 dekade. Nah, sekarang kan pendidikan Pak Take bukan cuma, walaupun guru SD ya, Iya, guru SD tapi udah
master ya. Udah selesai S2. Alhamdulillah kemarin sudah selesai. Sudah selesai. Ngambil jurusan apa? Saya mengambil jurusan Magister Pendidikan Dasar. Pendidikan dasar. Ya, tetap konsen ke pendidikan dasar. Pendidikan. Ya. Nah, kali ini saya pengen nanya-nanya Pak Taki nih sebagai guru tentang kebijakan Merdeka Belajar dari Pak Menteri, Mas Menteri ya. Iya. Ya Mas Menteri lah. Nah, menurut Pak Taki nih, pendidikan apa sebenarnya definisi atau konsep pendidikan Merdeka Belajar yang dilakukan oleh Mas Nadiem itu kayak gimana nih? Iya. Jadi Merdeka Belajar itu di sana kita diberikan kesempatan yang seluas-luasnya sebenarnya. Baik terhadap guru itu sendiri maupun kepada murid itu sendiri. Bagaimana guru itu mengeluarkan kreativitasnya untuk bagaimana mereka memberikan pengajaran, pembelajaran terhadap siswa dan mengakomodir semua potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Itulah sebenarnya konsep daripada mereka belajar itu. Tidak terkungkung pada satu minat, tidak terkungkung hanya pada satu jurusan saja. Kita tahu bahwa setiap individu itu memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Bahkan ada yang mengkategorikannya menjadi 8 kecerdasan yang dimiliki oleh seorang individu. Bahkan ada yang lain juga kan. Nah, ketika kita hanya menghadirkan atau hanya melayani satu kecerdasan saja, maka bagaimana nasibnya kecerdasan-kecerdasan yang lain? Maka dengan konsep tersebut, kemudian konsep Merdeka Belajar itu dihadirkan supaya potensi-potensi yang ada pada diri siswa tersebut ya, itu bisa terakomodir, bisa ditumbuhkan melalui pendidikan. Apa kebijakan ini dampak dari pernyataan Freire, tokoh pendidikan yang kita kenal yang sering kita baca-baca di buku, bahwa ya dia menggunakan metafor waktu itu dengan kalau seekor ikan dinilai dari kepandaiannya memanjat pohon, maka selamanya si ikan akan merasa bodoh gitu loh. Iya, benar sekali. Ya, sama dengan artinya kalau seorang anak itu dinilai dari kecerdasan matematikanya, ya selamanya mereka juga akan merasa bodoh padahal keahlian mereka bukan di matematika gitu. Iya. Dan inilah yang terjadi selama ini. Ketika ya saya ingat waktu dulu ya, waktu saya di SD misalnya, waktu saya di SMP, dan terus terang pada waktu itu saya juga agak menonjol di matematika. Maka saya dianggap paling pintar, anak pintar loh. Ya pada waktu itu. Padahal saya punya teman. Ya. Teman ini dia kalau main bola itu luar biasa sekali. Satu lagi saya punya teman. Dia kalau bermain gitar, aduh, syahdu rasanya hati ini ya. Nah, tetapi yang dianggap pintar itu hanya satu orang. Pak Take yang hanya bisa menghitung matematika. Pada waktu itu loh. Tetapi sebenarnya kalau kita kumpul-kumpul di luar, saya sebenarnya merasa tersisih. Sendirian, nggak punya teman? Iya, saya tersisih. Artinya gini, kalau kita kumpul-kumpul misalnya bersama teman-teman, malah yang banyak pengikutnya, yang banyak yang didengar itu teman-teman yang pandai gitar itu, yang pandai musik itu. Iya, malah itu anak itu pandai menghibur teman-teman kita yang lain kan, merasa terhibur teman-teman. Artinya kecerdasan seorang anak yang kalau cuma dinilai dari kemampuan dia matematika itu nggak menjamin dia bisa survive di lapangan. Tidak menjamin. Nah, itulah malah yang terjadi sebaliknya. Anak yang ya. dianggap bodoh di sekolah yang bisanya main gitar, bisanya main bola, yang nggak pandai matematika itu malah lebih survive di lapangan. Gitu. Betul. Nah, itu yang ingin saya katakan tadi. Nah, itulah sebabnya seperti yang saya katakan tadi, kalau dulu hanya anak-anak yang pada kepandaian tertentu saja yang dianggap pintar. Selama ini itulah paradigma yang terus berkembang. Nah, melalui pemikiran-pemikiran baru sekarang ini, melalui kurikulum baru, kemudian melalui pendidikan yang terus direformasi ya, supaya hal-hal tersebut dihilangkan. Kita tahu bahwa pendidikan tidak hanya fokus pada satu kecerdasan saja, tetapi banyak dimensi yang bisa dikembangkan. Seperti tadi, anak itu bisa, kalau dia pandai bermain bola, silakan kita kembangkan. Kita kembangkan anak itu
pada bakatnya bermain bola misalnya, atau anak itu suka bermain musik, silakan kita kembangkan anak itu pada kemampuannya atau minatnya pada bermain. Jangan dipaksa, ya. Ketika kita menganggap anak itu tidak bisa atau rendah nilainya pada pelajaran matematika, tetapi justru dia memiliki potensi di bidang musik, misalnya, tetapi justru kita memasukkan anak itu kita leskan pada matematika sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Deddy Corbuzier dulunya ya, bahwa kita memaksa anak itu sebenarnya itu adalah langkah yang keliru sebenarnya. Kenapa kita tidak leskan sesuatu yang yang menjadi minat dan bakatnya anak tersebut. Nah itu sebenarnya harus kita gali. Iya. Nah tadi seperti yang disinggung oleh Pak Take nih, ketika seorang anak dileskan pada sesuatu yang mereka nggak minati, dan itu adalah materi pelajaran mereka di sekolah. Nah, menurut Pak Take nih, seorang anak yang apa namanya, yang sebenarnya ingin jadi seorang musisi, ini bermain musik, tapi nggak ada pelajaran musik nih di sekolah, dan mereka sebenarnya berbakat di musik, tetapi yang ada pelajaran mereka adalah matematika, dan nilai mereka di matematika ya bisa dikatakan hampir nol. Itu yang dileskan oleh orang tua mereka. Nah, sebagai pendidik nih, karena memang si anak ini diharapkan oleh orang tuanya pada matematika. Sebagai seorang pendidik nih, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Take ketika seorang anak minatnya itu sesuatu yang di luar mata pelajaran mereka di kelas? Itulah makanya sekarang pendidikan itu sudah dirubah ya, sudah dirubah. Artinya tidak fokus hanya pada satu kecerdasan saja, tapi diakomodir semua yang menjadi potensi-potensi yang bisa muncul dalam pendidikan itu diarahkan. Misalnya seperti tadi, misalnya ada anak kita yang suka pada matematika, ada yang suka pada seni, ada yang suka pada olahraga. Itu sekarang diakomodir oleh sekolah. Jadi dalam arti dalam pembelajaran itu juga memang ada ada rambu-rambu juga. Nah, kalau kita di dalam program ada namanya sekarang itu program yang sangat yang menjadi digaung-gaungkan oleh Pak Nadiem sekarang itu adalah guru penggerak. Nah, di dalam program guru penggerak itulah kita diarahkan, kita diberikan sebuah wawasan bahwa begini loh sebenarnya Merdeka Belajar itu. Artinya anak itu tidak hanya dijejali hanya pada satu kompetensi, tidak hanya dijejali hanya pada satu potensi yang ada, tetapi diakomodir semua bakat dan minat. Nah, untuk itu pada guru penggerak ini, guru penggerak itu diperkenalkan ada namanya pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakomodir semua potensi atau bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, di sana di dalam pembelajaran diferensiasi itu anak yang memiliki misalnya ini ya, memiliki kepandaian atau gaya belajarnya mereka itu memiliki kemampuan dalam hal menulis atau sebagai konseptor misalnya, maka di dalam situasi belajar itu mereka akan ditempatkan di peran itu. Atau mungkin ada anak yang kadang-kadang mereka kalau berbicara itu susah, survive sekali misalnya, ya, survive sekali misalnya. Kalau nulis mungkin kurang ya, tapi kalau berbicara mereka akan sangat gampang sekali, dan itu banyak saya temukan seperti itu. Nah, kita arahkan anak itu, silakan kamu berbicara untuk menyampaikan apa yang menjadi hasil diskusi kamu misalnya. Atau ada anak yang kadang-kadang berbicara juga tidak suka, tidak bisa misalnya. Tetapi ada mereka memiliki kreativitas misalnya, pandai menggambar. Dan itu diakomodir. Bagaimana mereka harus menyajikan sebuah kreativitas mereka memiliki itu melalui gambar, dan itu harus diterima oleh guru. Ya. Jadi tidak hanya melalui tulisan saja. Nah, kita menilai bagaimana kemampuan seorang siswa, tetapi diberikan keleluasan, diberikan sebuah sebuah media yang lain, misalnya seperti berbicara, kemudian misalnya mulai menggambar, ataupun melakukan sebuah gerakan-gerakan motorik yang lainnya. Itu sekarang digelar. Artinya seorang peserta didik sekarang lebih punya kebebasan untuk lebih punya kebebasan potensi mereka. Betul. Bahkan
kalau ada anak atau siswa yang seperti itu, kita malah senang sekali. Ya. Jadi pembelajaran sekarang itu tidak monoton, tidak hanya guru aja yang berdiri di depan kelas kemudian ceramah panjang dan lebar dari jam 8 sampai jam 10 misalnya, atau dari jam 8 sampai jam 12. Kalau dulu begitu ya. Guru kalau sudah berbicara di depan berbicara terus, atau dikasih catatan misalnya dari pagi sampai siang, dari datang kita duduk disuruh nyatat terus. Nah, sekarang itu dihindarkan seperti itu. Jadi pembelajaran itu lebih interaktif, diferensiasi, lebih beragam, sesuai dengan mengakomodir bakat dan minat yang dimiliki oleh peserta didik atau murid kita. Sekarang kan semua minat itu diakomodir ya, diterima oleh seorang guru gitu. Berbeda dengan sebelumnya, bahwa semua materi yang harus dikuasai oleh siswa itu sudah disediakan oleh sekolah, oleh guru. Nah, ada istilah nggak naik kelas nggak sih sekarang? Karena kan penilaiannya ini beragam nih sekarang. Kalau dulu kan udah ada pakem-pakem yang harus dinilai. Kalau mereka nggak bisa ini, mereka nggak naik kelas gitu. Sekarang indikator nggak bisa naik kelas itu masih ada. Sebenarnya penilaian yang sekarang itu namanya penilaiannya itu adalah autentik begitu ya. Autentik itu artinya semua dinilai, tidak seperti dulu ya. Maaf, mungkin juga dinilai dulu. Artinya ada penilaian sikap, ada penilaian kognitif, dan ada penilaian keterampilan yang sekarang. Kalau dulu memang ada, semuanya memang ada, tetapi yang lebih ditonjolkan dulu itu adalah penilaian kognitifnya saja. Bagaimana anak itu kemampuannya dalam menjawab soal. Kalau dia dapat nilai 100 misalnya, walaupun dia memiliki misalnya kelakuan atau sikap yang kurang baik misalnya, itu tetap dinaikkan kelas misalnya. Tapi sekarang sudah komprehensif penelitiannya. Penilaian kognitif, bagaimana anak itu dinilai kemampuannya dalam akademik. Kemudian penilaian sikap, bagaimana sikap peserta didik itu atau murid itu terhadap gurunya, terhadap lingkungannya, terhadap teman-temannya, itu juga semua dinilai. Bagaimana sikap mereka, terutama kejujuran, tanggung jawabnya, disiplinnya, itu semua dinilai. Kemudian keterampilannya, ya. Nah, sekarang tidak hanya dituntut siswa itu hanya pintar dalam menguasai materi, tidak. Bahkan yang dituntut sekarang itu bagaimana anak itu melakukan sendiri, belajar untuk menggali sendiri, bagaimana menemukan sendiri permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian akan dia selesaikan sendiri sesuai dengan apa yang menjadi peraturan menteri atau undang-undangan ya, ada pada nomor 22 tahun 2016 itu diarahkan bagaimana yang namanya di sana pembelajaran problem based learning, bagaimana siswa itu diberikan masalah, kemudian masalah itu diselesaikan sendiri oleh siswa, atau misalnya siswa itu menyelesaikan sebuah proyeknya itu diselesaikan sendiri oleh siswa tersebut. Berarti untuk mengindikasi anak-anak yang nggak bisa naik kelas itu sulit ya? Terkait dengan anak-anak yang tidak naik kelas itu memang masih ada itu sebenarnya. Bukan berarti anak itu tidak semuanya harus memang naik kelas. Memang ada poin kalau disikap misalnya, itu setidaknya anak itu mendapatkan nilai baik. Ada nilai baik, sangat baik, dan ada nilai cukup. Nah, kalau anak itu ingin, tapi itu tergantung bagaimana sebuah sekolah itu membuat sebuah kebijakan. Itu tergantung dari sekolah. Berarti sekolah itu juga diberikan kemerdekaan loh. Sekolah berarti menentukan naik tidaknya. Iya, sekolah. Kemudian di sekolah itu ada wali kelasnya atau guru kelasnya. Itulah yang nanti yang memberikan penilaian terhadap peserta didik. Jadi istilah naik kelas dan tidak naik kelas itu tetap ada. Siswa tidak naik kelas dengan kategori-kategori yang sudah ditentukan oleh sekolah itu sendiri. Misalnya kalau ada peserta didik nih, siswa misalkan dia bebelnya minta ampun, susah paham, nulis nggak bisa, baca nggak bisa, cuma karena dia punya mungkin dari pendidikan keluarganya, dia punya etika adab yang baik, nurut, terus dikasih
persoalan misalkan dia bisa untuk menyelesaikan itu, kira-kira bisa nggak naik kelas meskipun dia bebel gitu? Seperti tadi ya, sebenarnya anak naik kelas dan tidak naik kelas itu sebenarnya bisa diukur sebenarnya. Nah, seperti tadi misalnya kalau sikapnya itu diukur dari bagaimana keseharian anak tersebut, itu dipantau, dilihat, diobservasi oleh wali kelasnya, oleh guru kelas atau oleh guru mata pelajaran yang lain. Kemudian misalnya kognitifnya seperti tadi, misalnya anak itu tidak dapat nilai yang bagus, nilainya selalu jelek misalnya. Nah, ada namanya di sana KKN, kriteria keterampilan minimalnya seperti apa. Itu sudah dimusyawarahkan di sekolah itu, batasan-batasan sehingga anak itu dianggap layak misalnya. Nah, walaupun begitu misalnya, walaupun anak tersebut misalnya nilainya jelek, tetapi tetap itu adalah menjadi tanggung jawab sekolah untuk terus membina anak tersebut. Misalnya ada namanya program pengayaan, ada namanya program remedial. Anak itu misalnya tidak mampu untuk mencapai target yang sudah ditentukan oleh sekolah misalnya nilainya harus 65 ke atas misalnya, maka itu adalah batas untuk bisa naik kelas misalnya. Nah, nanti guru itu akan berdaya upaya untuk memberikan tambahan pembelajaran, akan melakukan remedial, dan kemudian ada juga istilahnya ada pengayaan bagi peserta didik yang sudah mampu. Oke. Sebagai guru nih, sebagai orang yang mendidik anak-anaknya, kira-kira tugas seorang guru itu mendidik itu apakah cuma sebatas ketika di ruang sekolah saja atau di luar sekolah juga gitu? Artinya penilaian kita pada anak-anak ini, kewajiban orang guru apakah cuma dari pagi sampai siang doang gitu, atau setelah pulang sekolah juga punya tanggung jawab untuk mendidik mereka, mengamati mereka, menilai mereka, dan berpengaruh pada nilai mereka atas kenaikan kelas itu? Oke, nah, ini pertanyaan sangat menarik sekali buat saya ya, sangat menarik sekali, karena memang jarang sekali kalau hal ini akan ditanyakan. Nah, yang sekarang itu bagaimana kolaborasi antara orang tua dengan guru itu sangat diharapkan, sehingga penilaian terhadap pendidikan terhadap seorang siswa, terhadap seorang anak, terhadap seorang murid itu secara keseluruhan, tidak hanya dinilai dalam sekolahnya. Itulah perannya orang tua. Bagaimana anak itu di rumahnya, maka itu akan menjadi tanggung jawab orang tuanya. Nah, sehingga di sekolah itu antara orang tua dengan guru itu harus chemistry, harus terjalin komunikasi sebenarnya. Paling tidak setiap minggu itu harus ada komunikasi. Paling sebenarnya ya. Tapi kenyataannya memang belum seperti itu. Kenapa? Karena baik guru ataupun baik sekolah ataupun orang tua masih menggunakan paradigma lama. Terutama orang tua misalnya, mereka menganggap bahwa pendidikan itu hanya di sekolah, hanya tanggung jawab guru, tugas dan tanggung jawab guru saja. Setelah itu bukan urusan gue. Kalau di rumah anak berbuat tidak sesuai dengan pendidikan misalnya, mereka menganggap bahwa guru tidak becus mendidik anak. Yang seharusnya itu dibalik. Seharusnya itu dibalik sekarang, paradigma itu harus dibalik, bahwa pendidikan yang pertama dan utama itu harus mulai dari keluarga dulu, harus memberikan pendidikan, edukasi terhadap peserta didik kita, terhadap anak-anak kita ya, kemudian baru kita juga dikomunikasikan dengan pendidikan yang ada di sekolah, dan saya rasa itu akan menjadi mantap sekali ya. Artinya selama ini ya susah juga ya seorang guru mendidik, mengajar peserta didiknya tentang baik dan benar, sopan santun. Tapi ketika mereka keluar dari rumah sekolah, mereka bertemu dengan lingkungan, bertemu dengan keluarga, malah yang mereka temukan sesuatu yang berbeda dengan yang diajarkan oleh guru-guru mereka. Betul. Dan itu juga menjadi sebuah kendala buat kami juga sebagai pendidik di sekolah, bahwa ada miskonsepsi tentang pendidikan ya. Ketika kita dituntut tanggung jawab kita sebagai seorang guru, ya di sana harus mendidik siswa. Tetapi ketika seperti yang Anda katakan tadi, ketika anak itu keluar dari lingkungan sekolah, maka mereka dihadapkan pada lingkungan yang tidak terdidik misalnya. Di lingkungannya banyak sekali contoh-contoh yang tidak sesuai dengan dunia pendidikan. Nah, itu adalah
paradigma yang bertentangan antara dunia pendidikan yang ada di sekolah dengan lingkungan. Seharusnya ini kan berkolerasi, sejalan antara pendidikan yang ada di sekolah dengan pendidikan yang ada di sekolah. Nah, di sanalah peran seorang orang tua, peran lingkungan dengan sekolah. Jadi pendidikan itu bukan tanggung jawab sekolah saja, tetapi malah lebih berat sebenarnya tanggung jawab seorang keluarga, tanggung jawab lingkungan, tanggung jawab masyarakat di sana untuk bagaimana membuat sebuah ekosistem pendidikan yang layak. Tadi kan seperti yang dikatakan oleh Pak Take bahwa paradigma guru dengan para orang tua kan. Para orang tua masih menganggap bahwa pendidikan itu ya sekolah gitu. Padahal kan pendidikan bukan cuma tentang sekolah. Iya, sekolah adalah tempat belajar. Tapi kan pendidikan itu luas, di mana kita bisa belajar. Iya. Nah, menurut Pak Take nih untuk menanggulangi supaya antara pendidik dengan orang tua, wali murid ini bisa jalan seperti yang dikatakan tadi. Kira-kira penting nggak sih pendidikan keluarga itu? Sangat penting. Malah itu yang pertama kalau saya katakan ya, pertama dan utama pendidikan keluarga. Nah, sekarang bagaimana untuk mengkolerasikan, untuk menghubungkan antara pendidikan yang ada di sekolah dengan di keluarga ini. Nah, itulah sebabnya sekarang itu diharapkan antara orang tua dengan guru itu harus betul-betul menjalin sebuah komunikasi yang baik. Bagaimana perkembangan anak ini di sekolah dan bagaimana perkembangan anak kita di lingkungan atau di keluarganya. Nah, itulah sebabnya ketika ada misalnya sebuah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh siswa tersebut, itu kadang-kadang di sana kita minta ada tanda tangan orang tua. Itu menunjukkan bahwa orang tua itu juga akan peduli di sana, melihat, mengecek juga pekerjaan atau proses pendidikan yang dilalui oleh anaknya. Nah, jadi guru berperan membentuk karakter siswa kita di sekolah. Kemudian ketika kembali ke keluarga, anak ini memiliki tempat untuk menanamkan apa yang sudah didapat dalam sekolah tersebut. Dibuatkan sebuah lingkungan ekosistem yang mendukung pendidikan tersebut. Nah, jadi tidak hanya sebatas pada sekolah saja. Iya. Tapi kan sampai hari ini ya kenyataannya di sekolah nih memang sudah diciptakan sebuah lingkungan yang sangat edukatif ya. Ada guru yang memberikan teladan, ada materi tentang mana yang baik, mana yang enggak baik gitu diajarkan. Tapi ketika mereka lagi-lagi nih kita berbicara tentang kenyataan kita di hari ini, lagi-lagi ketika mereka keluar dari lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga mereka, di lingkungan masyarakat mereka menemukan sesuatu yang berbeda dengan yang dibahasakan oleh buku-buku pelajaran mereka. Di buku bilang tidak boleh mencaci, tidak boleh memaki, diajarkan oleh guru-guru mereka harus sopan santun. Tapi ketika mereka keluar dari sekolah, di lingkungan mereka temannya saling sumpah, saling meso-meso, saling hujat, saling sindir, saling ini. Itu kan sebenarnya membuat mereka juga bingung gitu. Kok berbeda dengan yang diajarkan oleh guru-guru di sekolah. Itu membuat mereka bingung dan mau tidak mau karena lingkungan mereka seperti itu, mereka juga ikutan gitu loh, gitu. Akhirnya apa yang mereka pelajari di sekolah itu semacam omong kosong doang gitu loh. Omong kosong bisa seperti itu. Kalau kita lihat misalnya durasi waktu ini ya, misalnya durasi waktu. Kalau di sekolah itu paling hanya 4 jam atau 6 jam efektifnya di sekolah. Sementara yang lebih banyak itu adalah di lingkungan, di keluarga. Nah, akan sangat sia-sia sekali apa yang sudah kita bangun di sekolah ini hanya dengan 4 jam ini. Tetapi ketika terkonfirmasi apa yang mereka dapatkan di sekolah, terkonfirmasi mereka di keluarga, di lingkungan tidak sesuai dengan apa yang mereka dapatkan di sekolah, itu akan terjadi gap. Akan menjadi sia-sia ini apa yang sudah diupayakan, apa yang sudah kita bina, misalnya apa yang sudah kita lakukan di sekolah akan sangat tidak bermakna, karena tidak ada konfirmasi ke lingkungannya, ke keluarganya. Nah, itu yang menjadi masalah sebenarnya.
Saya yakin seandainya antara sekolah dengan keluarga ini memiliki frekuensi yang sama, saya yakin itu pendidikan kita akan sangat sangat maju sekali ya. Tapi yang terjadi yang terjadi selama ini adalah ada masih sikap apatis, terutama ini kepada orang tua kita ya, yang masih berpikir bahwa pendidikan itu adalah tugas guru di sekolah, guru ngajinya, sementara mereka hanya lepas tangan, bertugas untuk menyiapkan baju, membelikan tas, membelikan sepatu, misalnya. Hanya itu masih ada dalam benak mereka. Yang seharusnya itu juga harus kita edukasi orang tua kita ya. Artinya pendidikan keluarga itu memang sangat penting dan yang sangat paling penting, pertama dan utama. Karena memang sampai hari ini pada orang tua masih menganggap bahwa ya sekolah, pendidikan itu ya cuma di sekolah gitu. Dan bahkan sampai kita sendiri pun ya kalau sekolah dianggap terdidik, sementara yang nggak sekolah nggak dianggap terdidik. Padahal kan nggak mesti orang yang sekolah itu juga terdidik, karena pendidikannya masih jauh lah dari kita katakan dari ideal orang-orang terdidik gitu. Bahkan orang-orang yang sudah high class, anggaplah seperti itu ya, malah mereka tidak menggunakan sekolah sebenarnya. Ada juga yang tetap belajarnya di rumahnya gitu. Ya seperti itu. Tapi kalau sudah kesadaran mereka itu sudah tinggi ya, jadi mereka mengambil peran pendidikan itu, mengambil peran seutuhnya, mereka mengambil peran terhadap pendidikan anak-anaknya. Nah, terkait untuk menciptakan lingkungan pendidikan ya. Tadi kan kalau di lingkungan sekolah itu memang tugas guru ya, Betul. guru. Sementara di luar sekolah seperti di lingkungan keluarga, di lingkungan sosial itu siapa sih paling berperan bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan itu? Apakah keluarga, masyarakat, pemerintah, atau apa sih? Semua memiliki peran yang sama, sesuai dengan koridor, sesuai dengan fungsinya masing-masing. Pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi bagaimana pendidikan itu bisa jalan di sebuah negara. Kemudian ada guru, ada sekolah di sana, mereka menciptakan sebuah ekosistem pendidikan yang baik, layak terhadap anak. Kemudian masyarakat, bagaimana mereka juga memberikan kontribusi pendidikan terhadap ketika anak kita kembali kepada lingkungannya, terkonfirmasi apa yang mereka dapatkan di sekolah ini akan dapat mereka terapkan ada lingkungan tempat mereka akan mengeluarkan pendidikan yang sudah mereka dapatkan di sekolah. Kemudian orang tua seperti tadi itu adalah bagaimana mereka memberikan pengayoman, katakanlah seperti itu ya, memberikan pendidikan terhadap anak-anak ini. Jadi semua memiliki peran yang sama dengan fungsi masing-masing, begitu, mengambil peran masing-masing. Semua, dan tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja, tidak bisa hanya diserahkan kepada sekolah saja atau hanya kepada masyarakat saja. Semua harus saling rangkul di sini, di pendidikan ini. Barulah tujuan daripada tujuan. Berarti semua elemen harus terlibat. Gitu. Harus terlibat semua. Harus satu visi. Harus satu gerakan. Itulah sebabnya yang sekarang itu pemerintah turun, kemudian ada sekolah, kemudian ada komite sebagai manifestasi dari masyarakat misalnya, kemudian ada orang tua sebagai wali murid. Itu harus duduk bersama. Tidak bisa pendidikan itu hanya ditugaskan atau dibebankan pada hanya satu pihak saja. Semua harus berkolaborasi di sini. Oke, baik. Nah, selain itu saya pengen tahu nih, Pak Tagi kan udah lama nih jadi guru nih. Iya. Kira-kira ada nggak sih guru hari ini yang masih menggunakan cara-cara lama dalam mendidik gitu? Sangat banyak masih banyak. Masalahnya apa? Apakah karena mereka nggak pernah belajar, atau nggak mau tahu, atau memang sudah nyaman dengan zona mereka yang lama gitu? Masalahnya mereka itu masih sangat nyaman sekali dengan zona yang mereka alami sekarang ini. Kalau saya sudah digaji oleh pemerintah, kalau saya sudah dapat sertifikasi, saya mau cari apa lagi? Dan mereka nggak mau belajar, cuma rutinitas doang.
Iya, cuma rutinitas saja, Mm-mm. tidak mau mengembangkan diri. Bahkan dalam undang-undang yang terbaru Mm-mm. tentang guru ya, Mm-mm. tentang angka kreditnya, Mm-mm. bahwa guru di sana diwajibkan untuk mengembangkan diri, diwajibkan untuk mengembangkan diri, diwajibkan untuk belajar, karena belajar itu sepanjang hayat. Iya. Ya. Karena bagaimanapun pendidikan ini harus disesuaikan. Didiklah anakmu, didiklah muridmu sesuai dengan zamannya. Ya. Itulah sebabnya kita harus tetap belajar. Sehingga pemerintah itu rentang waktu 1 dekade setiap 10 tahun itu selalu dievaluasi kurikulumnya, disesuaikan dengan zaman yang ada. Ya. Kita tidak ada jalan untuk tidak belajar. Kita harus tetap belajar. Betul. Bagaimana 10 tahun yang dulu ya, pada tahun 2010 misalnya. Ya bisa dikatakan yang pegang komputer, yang tahu mengoperasikan komputer itu hanya 1-2 orang. Tapi sekarang itu sudah menjadi kebutuhan loh. Tahun 2010 tak pernah kita lihat orang pegang gadget. Tak pernah kita melihat orang ke sawah itu pegang, apalagi ke sawah ya. Ke kantor aja tidak pernah kita lihat. Betul. Sekarang jangankan di kantor, orang pergi naik saja Bawa smartphone. dan mereka bisa mengakses apa saja. Kalau saya bisa menganalogikan smartphone itu adalah mong kedemong, simsalabim. Apa yang kita mau aja akan kita dapatkan di sana. Tinggal ketik aja. Nah, itulah sebabnya guru itu harus belajar. Betul. Dan banyak sekali media, banyak sekali hal-hal baru yang kita dapatkan sekarang. Karena juga perkembangan ilmu pengetahuan juga berubah ya. Iya. Nah, karena kalau seorang guru nggak mau belajar dan masih mengadopsi pemahaman-pemahaman lama, tidak Betul. mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, ya paling yang mereka ajari ilmu-ilmu lama. Iya. Gitu. Seperti ya planet ada berapa misalnya. Nah, dulu kan Pluto itu masih masuk dalam tata surya ya. Iya. Nah, sekarang kan itu salah. Iya kan? Itulah contohnya misalnya. Contohnya misalkan. Kemudian yang dulu misalnya, anak itu kalau disuruh nulis, nih kamu tulis, udah sampai nih, udah lembar, senangnya minta ampun dulu. Sekarang ayo coba suruh anak itu nulis 1 lembar atau setengah lembar, nggak mau anak itu, malas. Aduh, karena memang zamannya sudah beda. Gitu. Berarti udah nggak zaman yang buat nyuruh anaknya. Kalau kita kan dulu kayak seperti cara lama ya. Iya. Kalau guru nggak ceramah ngejelasin, paling karena dia mungkin sumpah ya ngejelasin. Paling kita disuruh nih catat. Iya. Catat, dan kita pun nyatet cuma nyalin apa yang tertulis di buku pelajaran ke buku kita, terus kita baca gitu. Artinya kita nggak pernah ngebahas itu. Nggak pernah. Nah jadi kan sekarang itu disebut dengan pembelajaran konvensional. Jadi pembelajaran konvensional itu tuh saja, monoton, itu saja yang dilakukan. Nah sekarang bagaimana kita menciptakan sebuah kelas itu yang menarik, bagaimana kelas itu yang aktif, yang kreatif, berpikir kritis. Yang namanya sekarang itu 4C. Itu adalah ciri-ciri pembelajaran abad 21. Harus ada 4 itu. Ya. Bagaimana anak itu beraktif, kreatif, kritis, untuk dalam pembelajaran. Nah, itu sudah yang dikembangkan sekarang. Pengalaman Pak Ake nih sebagai guru nih, ketika sama rekan-rekan gurunya lah gitu. Iya. Ada nggak di tempat Pak Ake ngajar seorang guru yang nggak mau ngikutin zaman gitu loh, yang masih menggunakan cara lama dan masih kekeh dengan menggunakan cara itu? Kalau itu sih ada saja ya. Masih ada saja. Memang itu juga adalah salah satu faktor faktor usia ya. Faktor usia. Kalau sudah 40 tahun atau 50 tahun ke atas itu memang tidak bisa mengimbangi kecepatan teknologi ini. Bahkan kita saja kalau yang mengajar itu keteteran. Saya sendiri merasakan keteteran. Sudah kita kuasai hari ini, besok muncul hal yang baru, besok muncul lagi hal-hal yang baru. Luar biasa sekali pada teknologi ini. Nah, dalam arti begini, teknologi yang ada itu bisa kita integrasikan dengan dunia pendidikan, dengan dunia pedagogik namanya. Kita bisa manfaatkan di sana. Bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita mengintegrasikan teknologi yang ada ini, kita bawa ke dunia pendidikan sehingga
anak-anak dapat merasakan pendidikan itu sesuai dengan zamannya. Itu saja sih sebenarnya. Nah, sekarang kan karena pandemi ya, sekarang sekolah udah nggak kayak biasanya datang ke sekolah gitu. Sekarang kan udah ada yang belajar daring gitu. Nah, menurut Pak Ake nih, belajar daring ini efektif gak sih ke siswa-siswanya Pak Ake, atau malah sebenarnya nggak ngaruh sama sekali, malah justru bukannya mereka belajar ya, malah main game gitu, karena sekarang kan musim game gitu. Banyak hal yang saya dapatkan dari pandemi ini ya. Satu hal positifnya, kita dipaksa untuk belajar, untuk bagaimana memanfaatkan teknologi yang ada. Betul. Bagaimana kita menerapkan pembelajaran jarak jauh. Nah, ketika kita menerapkan memang pembelajaran jarak jauh, memang kelihatannya kita belum siap. Ya, yang belum siapnya itu adalah lingkungan kita yang belum siap. Terutama kita misalnya di desa seperti ini, itu belum siap. Saya menemukan di sekolah saya, ketika kita menerapkan pembelajaran jarak jauh ini, banyak sekali kendala-kendala. Yang pertama adalah tidak semua anak itu memiliki gadget. Tidak semua. Nah, toh kalau misalnya mereka memiliki gadget, belum tentu mereka memiliki kuota. Karena bagaimanapun, ketika kita mengakses sebuah pembelajaran jarak jauh yang kita butuh internet, kita membutuhkan jaringan. Nah, jaringan itu memberikan kuota. Nah, itu yang jadi masalah. Kemudian yang ketiga, ya juga ada ya di tempat-tempat tertentu juga memang memiliki jaringan yang agak buruk ya. Agak buruk. Nah, itu juga menjadi catatan kita ya. Sekarang kan udah dikasih kuota belajar oleh Pak Menteri. Tapi alhamdulillah juga ya, Pak Menteri itu sangat respon sekali dengan keadaan yang ada. Guru bahkan saya itu masuknya 30 giga. Nah, setiap guru itu bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Kemudian pemerintah juga mengeluarkan akun untuk guru, namanya Belajar ID. Nah, itu akun Belajar ID itu bisa dimanfaatkan oleh guru untuk mengakses aplikasi-aplikasi yang kalau kita menggunakan akun biasa itu berbayar. Nah, tapi ketika kita menggunakan akun ID Belajar ini, itu kita aksesnya lebih luas gitu. Yang kelasnya bisa premium dan sebagainya. Nah, jadi banyak sekali. Tetapi intinya seperti pertanyaan Anda tadi, bahwa pembelajaran jarak jauh itu belum bisa efektif. Saya simpulkan seperti itu karena banyak sekali catatan-catatan yang saya temukan. Seperti salah satu contoh yang tadi yang sudah saya sebutkan. Belum lagi contoh-contoh yang lain, misalnya ketika anak itu misalnya namanya juga jarak jauh ya, namanya juga jarak jauh. Ketika kita hadir dalam sebuah ruangan meeting maya misalnya, biasa saja yang hadir itu adalah orang lain di sana. Kalau kita tidak konfirmasi, kalau kita tidak kejar misalnya. Kemudian yang paling terasa itu efek juga bagaimana lingkungan dan keluarga itu juga dalam mendidik peserta didik. Ketika anak itu belajar di rumah, budaya-budaya yang selama ini sudah kita bangun di sekolah, sudah kita tanam bertahun-tahun. Nah, tetapi karena lamanya mereka tidak sekolah, ketika masuk seolah-olah mereka itu tidak pernah dididik, seolah-olah apa yang sudah menjadi rutinitas kita di sekolah itu hilang sama sekali. Hilang. Dan itu saya miris sekali sebenarnya. Kita harus mulai dari nol kembali untuk membangun hal tersebut di sekolah. Itu yang menjadi catatan kita juga. Dan semua guru merasakan hal tersebut. Ya, bagaimana disiplinnya anak. Contohnya sekarang misalnya anak-anak itu. Dari catatan saya, anak-anak itu hampir 20% bisa tidak masuk itu setiap hari. Karena mereka sudah merasa nyaman di rumah. Kalau dulu paling yang tidak masuk misalnya dari sekian 40 orang misalnya, saya misalnya 36 siswa, 30 siswa itu paling 1, 2 atau 3 paling banter yang tidak masuk. Sekarang bisa 5, 6 bahkan bisa 10 orang yang tidak masuk setiap hari loh. Nah, itu memang efek dari pembelajaran jarak jauh yang sudah mereka sudah nyaman belajar, mereka sudah nyaman rasanya di rumah. Itu yang kita rasakan di lingkungan sekolah saya terutama ya. Nah,
Itu yang saya rasakan. Jadi banyak sekali kendala, banyak sekali hal-hal yang memang belum siap nampaknya untuk kita melakukan hal tersebut. Nah, tapi kita bisa siasati dengan kita langsung guling dengan sistem guling, guru keliling, kita berkeliling ke rumah-rumah anak-anak kita untuk memberikan pembelajaran atau segera untuk memberikan tugas misalnya seperti itu. Luring. Baik. Nah, kalau persoalan pendidikan ini kan karena memang seperti tadi masalahnya adalah komunikasi yang tidak terjalin dengan baik atau tidak terjalin chemistry antara sekolah dengan wali murid. Iya. Upaya-upaya apa yang dilakukan oleh sekolah atau guru untuk menanggulangi masalah itu? Artinya meminimalisir miskomunikasi itu supaya ada terjalin kerjasama antara sekolah dengan wali murid atau orang tua gitu. Kalau di sekolah Pak Aki kira-kira apa yang dilakukan? Sekolah itu harus membuat sebuah program, pertemuan berkala misalnya. Ya, pertemuan berkala antara sekolah dengan orang tua. Dalam dalam pengembangan berpikir aset, itu orang tua itu adalah salah satu aset yang sangat penting lah sekolah. Selain tujuh aset yang ada di sekolah, aset fisik, aset finansial, aset manusia, modal manusianya. Nah, orang tua ini masuk dalam modal manusia, salah satu modal manusia itu. Nah, kalau kita manfaatkan dengan sangat baik di sini, maka saya yakin sebuah sekolah itu akan maju. Tapi memang selama ini tidak pernah dimanfaatkan secara maksimal. Kalau memang ada gap, tidak pernah ada komunikasi, tidak pernah ada semacam reunian, katakanlah seperti itu, pertemuan untuk membahas bagaimana perkembangan dunia pendidikan di sekolah tersebut. Yang sebenarnya dalam setiap penyusunan program-program itu memang harus hadir sebenarnya orang tua itu. Tetapi dalam implementasinya memang yang masih kurang. Memang dalam tataran konsep itu memang sudah seharusnya seperti itu. Bagaimana menyusun kurikulum, bagaimana menyusun program yang berdampak langsung pada murid tersebut, itu orang tua itu harus diajak duduk bersama, harus diajak untuk mengeluarkan apa yang menjadi pemikiran mereka, apa yang menjadi ide-ide mereka. Dan kita bisa manfaatkan. Misalnya kadang-kadang di sebuah sekolah itu kadang-kadang ada seorang wali murid, katakanlah orang tuanya itu adalah seorang dosen sebenarnya. Atau katakanlah misalnya seorang pejabat misalnya. Itu sebenarnya kalau kita kreatif di sekolah itu bisa dimanfaatkan sebenarnya. Bisa kita jadikan sebagai narasumber misalnya. Bisa kita jadikan sebagai donatur misalnya. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita lakukan apabila kita menggandeng orang tua. Iya. Nah, terus soal ini bagi yang apa sih ya, seperti zaman kita sekarang memang nggak lepas dari paradigma ekonomi ya, segala aktivitas kita pun kita bertransaksi gitu. Nah, perihal pendidikan yang ada yang sampai biayanya sangat fantastis sekali gitu. Nah, ini menurut Pak Ake yang membuat biaya sekolah itu tinggi itu apa sih itu? Kok ada istilah kelas-kelas sekolah favorit lah, sekolah kumuh lah, sekolah apa gitu? Itu yang penyebabnya apa sih? Ya, pertama dulu ya, sekolah favorit itu sudah dihapuskan oleh pemerintah. Dulu ada namanya RSPI, ada namanya sekolah internasional. Sekarang itu sudah dihapus. Tidak boleh ada klaster-klaster itu. Bahwa sekolah itu memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama, memiliki akses yang sama terhadap pendidikan di Indonesia. Itu yang. Nah, terkait dengan kalau masalah mahal dan tidaknya itu saya juga belum terlalu jauh menggali ya. Itu bisa juga mungkin disebabkan karena memang jurusan itu membutuhkan sebuah dana yang lebih, misalnya seperti kedokteran misalnya kan. Mau tidak mau mereka harus menyiapkan budget yang banyak untuk bisa masuk ke sana.
Jadi maksudnya Mas Ridi ini gimana? Karena apa ya? Dia punya sekolah yang semacam katakanlah bergengsi lah ya. Iya. Katakanlah sekolah yang murid yang fasilitasnya lengkap. Iya. Itu justru lebih mahal. Dan ada tes masuknya ke sekolah itu. Oh iya. Nah, kan anak mau ke sana sekolah malah dites yang diterima yang pintar-pintar doang gitu. Kadang itu ada. Ada yang nggak diterima, itu kenapa seperti itu? Oke, saya konfirmasi ya. Kalau mengenai hal itu sudah dihapus sebenarnya. Sudah tidak diperbolehkan lagi sebenarnya ada Berarti setiap anak boleh sekolah dimanapun dia mau. Iya. Nah sekarang sudah ada zonasi, sudah diatur oleh pemerintah sedemikian rupa sehingga sekolah-sekolah yang dulu yang kecil itu sekolah-sekolah kecil misalnya kan kadang kalau dulu itu siswa itu atau orang tua itu hanya menyekolahkan pada sekolah-sekolah favorit misalnya. Sekarang itu tidak boleh. Sekarang sudah dibuatkan zonasi, mereka harus bisa sekolah hanya di wilayahnya saja. Taruhlah misalnya di sini di Perigi misalnya, anak itu bisa sekolah di SMP 3 misalnya, bisa sekolah di SMPI misalnya, atau misalnya di SD mereka bisa memilih SD 1, SD 2. Nah seperti itu sekarang. Itu yang sudah regulasi yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Toh kalau ada untuk jalur prestasi memang ada, tapi tidak terlalu banyak gitu, hanya berapa persen ya kalau tidak salah 30% kalau tidak salah kalau sekarang. Jadi itu sudah dihapus ya, sudah di-cut sama pemerintah supaya itu jangan berlanjut. Karena kasihan loh antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu beda sekali. Jauh sekali. Kok ada kelas gitu kan? Yang sebenarnya tidak diinginkan seperti itu. Tidak boleh ada kelas. Masa ini sekolah ini kok ya diri kan? Dia miskin dan sementara sekolah yang lain fasilitas lengkap kemudian mereka kaya, dan itu tidak boleh terjadi di dalam pendidikan. Itu bahkan tidak adil ya kalau seperti itu. Satu memang tidak adil, yang kedua memang secara tidak langsung kita sudah mengajarkan kepada anak kita sendiri loh. Iya. Kita sudah mengajarkan sesuatu yang tidak benar. Gitu. Bagaimana mereka akan jadi orang-orang yang istilahnya berpandangan bahwa kita setara semua sama. Gitu. Itu yang harus dijalankan. Keadilan dalam pendidikan. Terus saya pengen tahu nih tanggapan Pak Ge tentang paradigma orang-orang yang menyekolahkan anaknya sekarang. Sekolah ya, mereka sekolah supaya dapat gelar, supaya mereka dapat kerja, bukan sekolah untuk belajar supaya mereka punya kemampuan survive dalam hidup. Tapi yang terjadi hari ini adalah banyak orang tua mendesak anaknya untuk ngambil ini supaya jadi orang gitu loh. Padahal tujuan sekolah itu adalah kita belajar apapun itu supaya kita mampu survive dalam hidup ini, bukan untuk jadi ini. Tapi kan yang terjadi sehari ini adalah banyak orang sekolah buat nyari kerja gitu loh. Artinya saya juga kayak paradoks gitu ya, orang tua menggelontorkan banyak sekali uang untuk membiayai pendidikan anaknya supaya anaknya jadi ini gitu loh. Toh besok anaknya juga belum tentu kerja gitu. Itulah efek dari kapitalisme pendidikan selama ini. Pendidikan itu yang seharusnya itu adalah tempat kita mendidik, tempat kita membina sikap maupun perilaku anak-anak kita, tetapi dijadikan sebagai alat untuk menciptakan buruh. Iya, menciptakan sebuah kelas-kelas gitu, bisa dikatakan seperti itu ya. Bisa dikatakan seperti itu. Ya soalnya kita harus kembali kepada roh pendidikan itu sendiri untuk menuntun kodrat manusia yang ada dalam diri anak tersebut. Memerdekakan manusia. Iya, memerdekakan manusia. Bagaimana anak itu dapat menyalurkan apa yang menjadi bakat dan minatnya. Artinya anak ke sekolah belajar mengembangkan bakat mereka dan mereka memutuskan sendiri hidup mau seperti apa. Kalau dia mau hidup jadi seni, nggak harus jadi kerja di ini perusahaan ini. Tapi kan yang terjadi kayak sebelumnya nih, apakah masih sampai hari ini bahwa sekolah hari ini apakah mengajarkan office skill, kemampuan bekerja di kantor, atau life skill, kemampuan mereka untuk bertahan hidup. Kalau sebelumnya kan memang kita dituntut untuk semua yang diajarkan itu pelajaran kantor. Sementara nih kayak ya saya sendiri nih anak kampung nih. Di sekolah itu ya yang diajarin ya kemampuan kerja di kantor gitu. Sementara kan saya memang
niat saya belajar supaya saya bisa pulang ke kampung memberdayakan orang-orang kampung gitu. Nah, tapi kan karena yang dituntut oleh sekolah itu adalah kemampuan office skill, sayangnya kita tersisihkan gitu. Pendapat Pak Hakim? Iya, harus seimbang sekarang itu ya. Harus seimbang. Makanya seperti kita kembali kepada konsep pendidikan tadi. Jadi pendidikan itu sekarang tidak hanya pada satu ranah saja, misalnya pada ranah kognitifnya saja misalnya. Tidak hanya pada ranah afektifnya saja atau psikomotornya saja, tapi semua itu harus seimbang. Bagaimana perkembangan potensi yang ada dalam diri anak itu bisa digali dalam pendidikan tersebut. Jadi tidak hanya satu. Ya oke lah misalnya di dalam misalnya ada jurusan yang diambil oleh anak tersebut, memang dunia untuk di sana. Memang ada jenjangnya memang ya, ada jenjangnya. Di SD itu memang karakternya itu memang harus 80% malah di pendidikan di SD itu pendidikan karakternya itu ditonjolkan 80%. Kemudian dia mengerucut ke SMP lebih sedikit lagi, kemudian barulah misalnya ke SMA, kemudian di perguruan tinggi itu memang dikerucutkan. Memang sudah di atas diberikan oleh ahli seperti itu ya. Di SD itu memang harus pendidikan karakter, ya. Kemudian di SMP itu sedikit lebih berimbang antara pendidikan karakter, kemudian dengan kognitifnya, dengan life skillnya, keterampilan sehari-hari. Demikian juga kalau setelah mereka penjurusan, misalnya katakanlah mereka sudah di perguruan tinggi, memang itu pendidikan untuk keterampilan, pendidikan kognitifnya itu memang diprioritaskan di sana. Jadi berjenjang artinya tidak sama, grafiknya tidak sama, porsi-porsi pendidikan karakter maupun pendidikan life skill dan sebagainya. Tidak sama porsinya. Ketika mereka duduk di SD, mereka duduk di SMP, dan ketika mereka duduk di perguruan tinggi, memang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, selain itu saya pengen tahu nih anggapan Pak Hake perihal pastinya legalitas yang didapatkan oleh peserta didik di sekolah gitu loh. Karena kan pendidikan itu adalah proses belajar ya, untuk meningkatkan kemampuan dia sendiri gitu. Apakah legalitas ini semacam ijazah ini kan juga tidak mewakili kemampuan anak ya gitu. Karena memang kayak sebelumnya kan walaupun dia udah berijazah, sudah sarjana, udah profesor, doktor, tapi kan ya kemampuannya segitu-gitu aja gitu. Malah yang tak pernah sekolah lebih ahli gitu loh di sana gitu. Nah, kedepannya nih apakah legalitas itu masih dipandang lebih utama oleh dunia perusahaan gitu loh? Ya, ke depan perusahaan itu tidak melihat itu sebenarnya. Mereka akan lebih melihat kepada bagaimana skillnya. Iya. Taruhlah saya misalnya dulu pernah mengajukan sebuah lamaran pekerjaan di sebuah dealer. Ya kita dites langsung bagaimana kita kerja begitu kan. Atau kita mau kerja di sebuah bengkel. Bisa kerja enggak? Walaupun misalnya S1, misalnya teknik misalnya, tapi kalau enggak bisa kerja, siapa yang mau terima? Itulah misalnya contohnya. Berarti anak-anak yang kuliah, yang sekolah, yang hanya ingin dapat legalitas itu ya, dapat ijazah supaya bisa, karena mereka kalau mereka punya legalitas itu mereka akan diterima kerja. Padahal enggak mesti ya. Nah itulah sebenarnya harus diluruskan. Ya. Itulah yang harus diluruskan sebenarnya. Jadi sekolah itu jangan mengejar ijazah. Alhamdulillah saya sudah sejak SD dulu saya berpikir seperti itu ya. Saya sekolah ini untuk menuntut ilmu. Jadi kalau kita sudah menuntut ilmu, insya Allah dengan sendirinya itu ijazah itu ikutin aja. Sesuatu hal yang wajib. Contohnya kalau kita menanam padi akan tanam rumput, akan tumbuh rumput. Tapi kalau kita tanam rumput tidak akan tumbuh padi, gitu kan. Kalau kita hanya
kalau kita mengejar ilmu, kalau kita menuntut ilmu dengan sekolah ini, maka otomatis ijazah itu akan muncul. Akan kita diberikan pengakuan lewat ijazah itu. Nah, tetapi kalau kita hanya mengejar ijazah saja, kita tidak akan dapat ilmunya loh. Terus tanggapan Pak Ake tentang orang yang sampai beli ijazah gitu. Atau Allah alam bisawab. Itu luar biasa menista pendidikan. Itu menista Ada ya. orang yang sampai beli ijazah loh. Itu menista itu. Penista ya. Penista itu. Artinya kok sampai saya mikir kalau orang sampai beli ijazah gitu loh. Ya artinya kan kemampuan orang nggak ada artinya gitu loh. Gitu. Dia menista dirinya sendiri. Dia membohongi diri sendiri. Oke, baik. Terkait dengan konsep Merdeka Belajar yang sekarang diterapkan di Indonesia ini, apakah ini memang pengaruh dari pemikiran tokoh pendidikan Ivan Illich yang jauh sebelumnya yang mengkritik pendidikan Barat pada waktu Oke. Itu dia punya konsep deschooling society gitu. Nah, Sampai yang selama ini pendidikan kita, ya, kita lebih banyak melihat teori-teori yang berkembang, teori-teori yang dibangun oleh orang-orang Barat, misalnya orang-orang di luar sana. Tapi sekarang kita sudah kembali loh. Ya. Kita sebenarnya lupa. Kita memiliki tokoh pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya. Melalui Turi Handayaninya itu luar biasa. Luar biasa. Nah, sekarang melalui pendidikan guru penggerak, maaf ya, saya juga salah satu dari guru penggerak. Guru penggerak. saya tahu betul konsep-konsep pendidikan yang sudah dulu sudah diperkenalkan sebenarnya, yang sudah diterapkan oleh Ki Hajar Dewantara, itu sekarang mulai digali lagi. Iya, konsep-konsepnya luar biasa. Karena sebelumnya sudah terkubur oleh kapitalisme pendidikan. Luar biasa sebenarnya, tidak kalah sebenarnya. Apa yang menjadi pemikiran Ki Hajar Dewantara luar biasa. Taruhlah misalnya konsep bagaimana seperti tadi Merdeka Belajar, bahwa anak didik itu mereka memiliki potensi, mereka memiliki kemampuan sebenarnya. Nah, bagaimana kita mengarahkannya, ya, bagaimana kita membimbing lakunya, katanya di sana, seperti yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara. Bagaimana kita membimbing anak tersebut sehingga mereka memiliki potensi itu bisa dikembangkan. Ya. Banyak sekali kok konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara yang bisa kita terapkan dalam pendidikan kita. Nah, sekarang itu ya sekarang kita kembali ke konsep, ke falsafah pendidikan kita sendiri. Betul itu. Enggak jauh beda, enggak jauh beda. Filosofi yang sudah dikembangkan oleh Ki Hajar Dewantara luar biasa. Ya, itu bisa Anda gali sendiri nanti, mungkin kalau mau lebih diperdalam lagi, luar biasa ya. Iya. Baik. Terima kasih Bapak Take karena sudah berbincang banyak tentang pendidikan. Mungkin kita akan lanjutkan di sesi berikutnya di lain waktu. Nah, tapi sebelum itu saya pengen dengar quote atau nasihat kepada teman-teman kerja Pak Take ini, guru-guru atau guru-guru lain di seluruh Indonesia. Untuk menjadi guru di era zaman ini kita harus ngapain sih? Belajarlah. Oke, belajar. Jadi nggak pernah putus belajar. Nggak pernah putus belajar. Belajar. Harus update terus ya. Update terus. Semua kemampuan di-upgrade. Ya, jangan pernah puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Keluar dari zona nyaman. Oke. Pemirsa, itu dia tadi perbincangan kita dengan Bapak Wirantake, seorang guru yang sekarang masih sebagai guru SD. Dia berpesan bahwa sebagai guru kita juga memang harus terus belajar dan jangan pernah berhenti belajar walaupun Anda sudah sarjana, karena tidak menutup kemungkinan ilmu pengetahuan akan terus berkembang dan kita sebagai guru harus terus meningkatkan kemampuan diri. Itu saja saya akhiri podcast pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.